Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di tengah kondisi Indonesia, di tengah kondisi negeri tercinta yang sedang tidak kondusif karena adanya pandemi, kita masih diberikan kesempatan dan nikmat untuk merasakan indahnya berpuasa di bulan Ramadan dan berinteraksi lebih dengan segala aktivitas yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, baik itu sholat tarawih, baik itu membaca Al-Quran, tahajud, bersedekah, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadi alumni Ramadan yang mendapatkan predikat cum laude di mata Allah, dan kita dipertemukan kembali di Ramadan tahun berikutnya dengan kondisi yang insya Allah jauh lebih baik dari tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita persembahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang awalnya manusia biasa saja sama seperti kita semua, tetapi kemudian menjadi manusia yang sangat luar biasa, manusia nomor 1 di muka bumi, yang harus menjadi idola pertama kita, yang harus menjadi panutan pertama kita, baik itu untuk aktivitas dunia maupun untuk aktivitas akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam umatnya yang nanti ketika sudah berkumpul di akhirat, di padang mahsyar, kita akan diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang hari ini insya Allah sedang bersemangat untuk mengejar pahala dan rahmat dari Allah, sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa orang pertama, sosok pertama yang harus menjadi teladan kita, yang harus menjadi idola kita, panutan kita adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu sahabat-sahabatnya, sahabiah-sahabiahnya, kaum setelahnya, dan orang-orang hari ini yang ternyata memberikan pengaruh positif dan baik bagi kita dan orang lain, yang lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya. Akan tetapi ternyata kondisi hari ini tidak seperti itu. Generasi muda baik dari SD, SMP, SMA, bahkan orang-orang yang sudah memasuki jenjang perkuliahan, dan lebih jauh lagi orang-orang yang sudah bekerja, yang sudah berumah tangga, mereka menjadikan orang-orang yang tidak tepat sebagai idolanya. Mereka menjadikan orang-orang yang lebih banyak mudorotnya sebagai panutannya. Hal ini seharusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena kita nanti ketika sudah berkumpul di akhirat, di padang mahsyar, kita akan dikumpulkan dalam barisan orang-orang yang kita kagumi. Kalau hari ini di dunia kita mengagumi orang-orang yang salah, maka nanti bisa jadi ketika sudah di akhirat kita pun akan berada dalam barisan yang salah. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi, memberikan cerita mengenai kisah hidup salah satu sosok yang sangat terkenal, yang sangat legendaris, yang sangat banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari cerita beliau, dan ternyata beliau termasuk ke dalam salah satu sahabiah Rasulullah yang dijanjikan surga oleh Allah. Masya Allah. Wanita pertama yang syahid dalam Islam, Sumayyah. Iya, itulah kisah yang akan saya ceritakan
dan mudah-mudahan setelah mendengar kisah tersebut akan semakin bertambah keyakinan kita untuk menjadikan para sahabat dan sahabiah sebagai idola kita, dan kita akan menambah keimanan kita kepada Allah, karena insya Allah kisah yang akan saya ceritakan juga berkaitan dengan kokohnya ketauhidan dan keimanan dari sosok Sumayyah. Siapa sih Sumayyah? Bagi yang sudah pernah membaca biografinya mungkin akan tahu siapa Sumayyah. Tapi bagi yang belum, kita akan cari tahu dari cerita yang saya sampaikan. Sumayyah adalah seorang budak, seorang hamba sahaya dari Abu Huzaifah yang kemudian dinikahkan oleh Abu Huzaifah dengan Yasir yang juga seorang budak yang hidupnya sebatang kara, dan kemudian pernikahan itu menghasilkan anak bernama Ammar dan Ubaidullah. Ammar adalah sosok anak yang cerdas, dan kalau kita mau membaca lebih lanjut lagi kisah keluarga Sumayyah, ada cerita tersendiri tentang Ammar yang juga berkaitan dengan keyakinan dan keimanannya kepada Allah. Ada perbedaan antara cara yang ditempuh oleh Sumayyah dengan Ammar. Tapi untuk cerita mengenai Ammar akan saya bahas lebih lanjut nanti di lain kesempatan. Untuk kali ini kita akan fokus kepada kisah mengenai Sumayyah. Kecerdasan Ammar membuat Ammar sangat tertarik dengan hal-hal baru yang ada di sekitarnya atau hal-hal baru yang ia dengar. Nah, pada saat itu Ammar mendengar bahwa ada agama baru yang didakwahkan oleh seorang insan mulia, seorang manusia mulia, seorang manusia pemimpin sejati, seorang nabi dan seorang rasul akhir zaman yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kecerdasan, kesungguhan berpikir, kemudian fitrahnya yang memang lurus ternyata membuat Ammar mudah untuk tersentuh oleh ajaran yang dibawa Rasulullah, sehingga dengan cepat Ammar memutuskan untuk memeluk agama Islam. Nah, setelah itu Ammar pulang ke rumah ayah dan ibunya, ke rumah Yasir dan Sumayyah. Kemudian ia menceritakan pengalaman yang didapatkannya. Ia juga menceritakan bahwa ia sudah memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Setelah itu ia menawarkan kepada ayah dan ibunya juga saudaranya untuk ikut memeluk agama Islam, karena Islam diyakini sebagai agama yang paling benar, agama untuk seluruh alam yang tidak membedakan kasta, yang nantinya akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Setelah mendengar penjelasan dari Ammar, tidak sulit bagi Yasir, Sumayyah dan Ubaidullah untuk terketuk hatinya, untuk tersentuh oleh hidayah dari Allah. Dan segera setelah itu mereka menyatakan bahwa mereka siap untuk menjadi seorang muslim. Mereka mengikrarkan diri, mereka yakin dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dan saat itu, setelah resmi memeluk agama Islam, Sumayyah tercatat sebagai orang ketujuh yang memeluk agama Islam. Masuknya Sumayyah dan keluarganya ke dalam agama Islam, ke dalam agama Allah, ternyata mengundang kemarahan dari tuannya. Dan segera Bani Makhzum menangkap keluarga Yasir
dan menyiksa mereka dengan bermacam-macam siksaan agar mereka meninggalkan agama Allah. Salah satu bentuk siksaan yang harus diterima Sumayyah adalah dibuang ke gurun pasir yang sangat panas. Mereka bahkan menindih dada Sumayyah dengan sebongkah batu yang sangat besar. Kemudian menaburi tubuhnya dengan pasir yang sangat panas dan menyengat. Namun, keyakinan akan agama Allah, keyakinan akan kebenaran ajaran agama Islam ternyata membuat Sumayyah dan keluarganya tidak terpengaruh. Tidak ada rintihan yang keluar dari mulut mereka kecuali ucapan tauhid. Ahad, ahad. Itulah yang mereka ucapkan. Berulang-ulang setiap kali siksaan diberikan, ditambahkan, itulah yang mereka ucapkan, itulah yang keluar dari lisan mereka. Mengapa begitu? Mengapa siksaan-siksaan itu tidak membuat mereka kembali murtad? Jawabannya adalah karena Islam sudah masuk ke dalam darah mereka. Islam sudah masuk ke dalam jantung hati mereka. Islam sudah menggerakkan lisan mereka untuk tetap mempertahankan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Ikhwan dan akhwat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, dengan kondisi keluarga Sumayyah yang tetap pada pendiriannya, tetap pada keimanannya, orang-orang kafir semakin menjadi-jadi dalam menambah siksaan mereka. Dan ternyata hal tersebut justru membuat keluarga Sumayyah semakin tidak ingin mengubah keyakinan mereka. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat dan menyaksikan penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada keluarga Sumayyah. Dan seketika Rasulullah menengadah ke langit, berdoa. Kemudian tidak lama beliau berseru kepada keluarga Sumayyah, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah syurga." Masya Allah. Mendengar seruan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sumayyah sangat bergembira. Sumayyah sangat bahagia dan semakin tegar dalam menghadapi berbagai macam siksaan yang mereka hadapi. Kenapa Sumayyah bahagia? Kenapa Sumayyah gembira di tengah-tengah siksaan yang sedang dirasakannya? Karena tidak ada hadiah atau kabar atau balasan yang lebih baik daripada syurga. Apalah arti siksaan yang ia rasakan di dunia dibandingkan dengan hadiah langsung dari Allah, yaitu syurga. Ia sudah dijanjikan syurga. Lantas untuk apa mengeluh? Itulah yang ada di dalam pikiran Sumayyah dan keluarganya. Kebahagiaan yang dirasakan oleh Sumayyah di dalam hatinya ternyata membuat Sumayyah semakin gigih untuk menjaga keyakinannya. Ia bahkan dengan terang-terangan terus-menerus mengulang kalimat syahadat. "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar." Hal ini ternyata membuat orang-orang kafir semakin gelap mata dan semakin ingin membunuh Sumayyah dan keluarganya. Begitulah Sumayyah, seorang wanita, seorang muslimah, seorang istri dan ibu yang telah merasakan manisnya keimanan.
ia akhirnya meninggal. Ia akhirnya syahid. Ia akhirnya gugur memperjuangkan akidahnya. Hatinya sudah dipenuhi dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Ia tidak takut. Bahkan sebelum mendengarkan kabar dari Rasulullah, ia tidak takut untuk menghadapi setiap siksaannya. Maka begitu mendengar kabar langsung dari Rasulullah, ketakutan itu semakin hilang dan jauh dari dalam dirinya. Keimanannya tidak luntur sama sekali, meskipun hanya sebutir pasir. Begitu juga dengan suaminya. Ia mengambil keputusan yang sama dengan istrinya. Ia dan istrinya telah berjanji untuk sama-sama meraih nikmat dan hidayah Allah. Mereka akhirnya memilih surga yang dijanjikan oleh Allah. Dan sementara itu, orang-orang kafir terus melampiaskan kekesalannya kepada keluarga Sumayyah. Akhirnya satu persatu dari mereka kehilangan nyawanya, dan nyawa itu lepas dengan mudah dari raga seorang hamba Allah yang beriman dan suci, yang dijaga keimanannya, yang dijaga akidahnya oleh Allah bahkan sampai akhir hayat mereka. Sumayyah adalah wanita pertama yang syahid dalam mempertahankan agama Islam, yang meninggal dengan menunjukkan keberaniannya dan keimanannya yang sangat kuat. Tidak sedikit pun ia takut menghadapi kematian. Ikhwan dan akhwat yang insya Allah di dalam hatinya tertanam dengan kokoh keimanan dan keyakinan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada ajaran agama yang dibawanya. Kisah mengenai Sumayyah dan keluarganya seharusnya menjadi cambuk untuk kita, untuk terus meningkatkan dan mengokohkan keimanan kita, menguatkan akidah kita, sehingga sampai akhir hayat kita Allah tetap ridho dan insya Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Sumayyah binti Khayyat adalah wanita pertama yang mati syahid di dalam Islam. Beliau gugur setelah memberikan contoh yang sangat mulia kepada kita. Dalam hal apa? Dalam hal keberanian dan keimanan. Ia telah mengorbankan semua yang ia miliki dan tidak takut atas kematian dalam rangka memperjuangkan satu hal, yaitu keimanannya kepada Allah. Nyawanya sangat mahal, tetapi tidak ada harganya dibandingkan dengan keridhaan Rabb-Nya. Nyawa suaminya pun tidak kalah mahal, tetapi tidak ada harganya dibandingkan dengan kegigihan untuk meraih keridhaan Allah dan keteguhan iman, keteguhan hati mereka ternyata berbuah syahid. Dan balasan bagi orang-orang yang syahid adalah sebaik-baik tempat kembali, yaitu surga. Itulah perjuangan seorang budak, perjuangan seorang hamba yang ternyata keimanannya tidak dapat dibeli, keimanannya tidak dapat ditukar, dan keimanannya tidak dapat diambil oleh tuannya sekalipun. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keimanan kita? Apakah sudah sekuat Sumayyah?
Apakah sudah sekuat suaminya Yasir? Apakah kita sudah siap dengan beratnya ujian dari Allah? Bagaimana lisan kita? Apakah selalu keluar kalimat tauhid ketika mendapatkan ujian dari Allah? Apakah justru lebih banyak keluhan, cacian, makian, dan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan bahwa Allah tidak adil kepada kita? Apakah kita sudah sehebat keluarga Sumayyah? Bisakah kita mempertahankan akidah kita di tengah kondisi masyarakat, di tengah kondisi negeri yang keimanan bisa dijual kapanpun? Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan jika kita belum bisa sekuat Sumayyah dalam menghadapi ujian yang sangat berat sehingga mengorbankan nyawanya, kita harus terus berdoa. Minimal kita bisa menjaga akidah kita. Minimal kita bisa mempertahankan keimanan kita kepada Allah dan mulai mengurangi setiap keluhan-keluhan dari lisan kita. Menggantinya dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa kita yakin bahwa Allah akan memberikan solusi atas semua permasalahan yang kita hadapi. Kita harus ingat bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Hanya kita saja yang belum bisa melihatnya. Kesulitan itu diturunkan oleh Allah satu paket dengan solusinya. Hanya kita saja yang belum bisa melihat solusi itu. Maka mintalah kepada Allah agar membuka mata hati kita, agar bisa melihat dengan jernih di mana solusi itu. Seberat apapun cobaan yang kita hadapi, seberat apapun ujian yang kita jalani, maka hanya iman yang dapat membuat lisan kita untuk terus menyebut nama Allah, untuk terus membuat hati kita teguh dalam keyakinan kepada Allah. Ikhwah fillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, itulah tadi kisah mengenai Sumayyah. Insya Allah ada banyak hikmah positif yang bisa kita gali terus. Saya hanya menyampaikan sedikit, nanti bisa lebih dieksplorasi di rumah masing-masing. Silakan mencari berbagai referensi mengenai Sumayyah agar kita bisa mengubah sudut pandang kita bahwa sosok muslim atau muslimah yang patut dijadikan sebagai teladan, yang patut dijadikan sebagai idola adalah mereka para pendahulu kita yang saat ini mungkin sedang menikmati indahnya balasan dari Allah atas apa yang mereka korbankan, atas apa yang mereka rasakan ketika mereka masih hidup dan menjalani ujian dari Allah. Ya, pesan terakhir Ustazah, pada kondisi sekarang yang memang kita tidak tahu apakah hari ini atau esok atau lusa Allah masih memberikan hidayahnya berupa keislaman kepada kita. Kita tidak tahu itu. Kita juga tidak tahu apakah hari ini atau esok atau lusa Allah memanggil kita kembali ke asal kita, ke tanah. Kita tidak tahu sebesar apa pahala kita, sebanyak apa pahala kita, sedekat apa kita dengan maksiat, sedekat apa kita dengan kekufuran. Kita tidak akan pernah tahu. Kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa agar Allah melindungi kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kekafiran.
Dan andai pun hari ini kita sudah diangkat oleh Allah dari lumpur yang kotor menuju tempat yang bersih, yang wangi, maka kita harus bersyukur dan berikhtiar, bertekad untuk terus menjaga agar tetap berada di tempat itu. Mari kita sejenak berdoa agar Allah tidak mengembalikan kita ke dalam tempat yang buruk setelah Ia mengangkat kita, membersihkan kita, serta memindahkan kita ke tempat yang jauh lebih baik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, mudah-mudahan kita adalah hamba-Nya yang selalu diberikan keridhaan oleh Allah untuk menjadi seorang muslim sampai akhir hayat kita, sampai nanti bertemu kembali di tempat asal kita, di rumah sebenarnya kita, yaitu surga, dan bisa secara langsung melihat indahnya pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi sekilas kisah mengenai Sumayyah. Mudah-mudahan memberikan manfaat, bisa membuka pola pikir kita sebelum terlambat untuk bisa memilih siapa-siapa saja yang layak untuk dijadikan idola. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Istighfar terbaik, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mudah-mudahan saya pribadi bisa menjalankan apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya katakan, dan bisa memberikan motivasi kepada orang lain, serta menjadikan diri saya sebagai teladan yang baik untuk orang lain. Terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sayang.